gunakan untuk selang yang space-like. Tentu space-like itu tidak fisis, kita nggak bisa bayangkan ada partikel yang bergerak dalam lintasan space-like begitu, tetapi konsepnya tetap sama. Jadi kita menggunakan istilahnya adalah proper distance. Proper distance itu kalau kita mengukur jarak pada waktu yang bersamaan ya. Gitu. Delta T-nya 0, maka dapat proper distance. Kalau delta X-nya 0, berarti dia tidak berpindah tempat. Kita dapatnya adalah proper time. Gitu ya. Jadi kerangka itu sendiri dia mengukurnya. Nah, kalau kita pilih itu, kita dapatkan yang kemarin itu. Jadi kita dapatkan Lagrangian kita nilainya 1 ya. Tapi ini fungsi ya, tapi nilainya selalu 1. Sehingga tetap bisa kita turunkan L sama dengan 1. Dan kapanya yang sebelah kanannya akan otomatis sama dengan 0 karena ini suatu besaran yang tidak berubah, tidak bergantung pada variabel lambdanya begitu ya. Jadi kapanya sama dengan 0. Kalau kita turunkan ini persamaan geodesik yang sama seperti hukum Newton. Jadi kalau kita lihat ini nanti setelah inilah mungkin ya, setelah kita masuk ke sini kita bahas efeknya, tapi ini matematika dulu. Ini sama seperti hukum Newton saja, berarti kan turunan kedua dari X itu percepatan ya, dengan gaya. Nah ini keduanya ekivalen ya, jadi kita bisa tuliskan ini dalam bentuk persamaan yang di bawah ini yang akan nanti sering dipakai juga. Ini juga persamaan geodesik di mana U di sini adalah vektor tangannya, jadi kecepatan vektor tangan ya. Jadi ini kalau dituliskan tinggal dicek saja, ini sama dengan U alpha titik koma itu turunan derivatif kovarian turunan kovarian dikalikan dengan U beta misalkan ya. Jadi ini parameternya misalkan lambda. Nah, kita gunakan parameter sembarang boleh selama dia disebut affin. Nah, affin artinya ya kalau kita punya parameter affin lambda, kita lakukan transformasi linear, dapatnya parameter affin yang lain yang sama berlakunya. Nah, ini kita bisa langsung dapatkan dengan menggunakan L-nya seperti ini tanpa akar ya. Jadi lebih simpel. Lalu kita punya masalah kemarin dengan bagaimana kalau nul geodesik gitu ya. Kalau nul geodesik persamaannya kembali yang semula seperti ini karena bisa berlaku karena dari sisi kontinuitas saja kan kita bisa mengubah dari lintasan time-like ke nul ke space-like secara kontinu. Jadi harusnya persamaannya berlaku lah. Tapi kita tidak bisa memilih parameternya itu sebagai parameter affin yang seperti di atas kita definisikan karena karena ini untuk lintasan nol kan ds-nya 0 atau delta-nya 0, jadi artinya kita nggak bisa menggunakan parameter seperti yang biasanya, tapi dapat ditunjukkan lambda bintang dengan memenuhi hubungan seperti ini, di mana kapanya itu kita masukkan ke dalam integral di sini, maka kita akan mengubah persamaan geodesik yang seperti ini turunan kovariannya beta di bawah menjadi tetap bentuknya sebelah kanannya 0 parameter seperti parameter affin. Jadi artinya poinnya adalah kita selalu bisa menggunakan persamaan ini baik untuk lintasan yang geodesik maupun non geodesik, lintasan yang nol maupun yang tidak nol. Tentu kita harus ingat bahwa untuk lintasan yang nol kita harus membeli parameter affin, parameternya harus yang sesuai. Intinya begitu. Lalu kita dapatkan juga hubungan yang pernah diturunkan juga di relativitas khusus bahwa kecepatan kuadrat itu nilainya adalah min 1 ya kalau proper time lambdanya, kalau lambdanya proper distance itu jadi plus 1, kalau
dia null geodesic jadi 0 ya. Tentu kalau yang di relativitas khusus mungkin yang ini ya. Ini buktinya saja ya di bawah. Siapa lagi kemarin? Ini sampai situ kemarinnya. Gak ada yang mau ditanya dulu sampai situ. Jadi kita akan coba bisa dulu yang ini tanggung soalnya. Nah, kalau belum ada mungkin saya lanjutkan aja dengan yang masih mirip-mirip, yaitu konsep turunan. Jadi turunan kita kemarin sudah kita bahas turunan yang biasa tidak berjalan dengan baik. Kita gunakan turunan kovarian yang kita definisikan dengan memperkenalkan aturan untuk mentransportasikan, betul ya, tensor dari satu titik misalkan Q ke titik tetangganya yaitu P, di mana turunan tersebut akan dievaluasi di titik P gitu ya. Jadi ketika kita buat aturan yang harus memenuhi sifat tensor dari turunannya dengan aturan untuk transport tersebut, maka kita harus memperkenalkan suatu struktur yang baru pada ruang kita, yaitu pada manifold kita, yang kita sebut dengan koneksi atau Christoffel simbol kalau kita buat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh koneksi tersebut. Nah, kita juga bisa mendefinisikan jenis turunan yang berbeda yang disebut dengan turunan Lie tanpa harus memperkenalkan struktur tambahan seperti yang sebelumnya. Nah, jadi ini adalah turunan Lie. Atau Lie derivatif ya. Nah, turunan Lie ini misalkan kita tinjau kurva seperti biasa ya. Jadi kurva, dan ada kurva, jadi kurva itu selalu seringnya digambarkan dengan rotasi gamma, entah mengapa. Terus tangan vektor, nih sambil mengingat aja ya, vektor tangan. Vektor singgung atau tangent vektor. Vektor tangan pada kurva, berarti ini lambda itu fungsi dari, misalkan parameter adalah gamma itu fungsi dari lambda ya. Vektor tangan itu ya vektor tangan pada kurva, sama kalau kita bicara kurvanya itu adalah lintasan partikel, vektor tangannya itu adalah kecepatannya. Kecepatannya berarti ya kita turunkan untuk XYZ-nya terhadap parameter dari kurvanya dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita tinjau satu titik P seperti biasa yang punya koordinat X gitu ya. Ada titik Q misalkan ya. Kita kasih koordinatnya itu adalah dekat dengan situ. Kira-kira begitu ya dapat bayangannya. Jadi kalau kita tuliskan P pada titik X, kita ingin apa? Mengkaitkannya dengan yang pada titik Q. Titik Q itu, saya tulis ulang ya berarti. Ini kita sebut saja titik yang ini ada titik aksennya ya. X aksen alfa. Jadi kalau kita gunakan rotasi ini, kita dapatkan X aksen alfa itu adalah X alfa, berarti U alfa di lambda, betul ya. Oke, ini definisi aja ya. Jadi yang definisi kanan 4 kiri ya sama aja lah. Oke.
Jadi ini semacam kayak transformasi koordinat dari X menjadi X tambah X seperti biasa ya. Jadi kita anggap aja ini dari sistem X ke sistem yang baru yaitu sistem X aksen. Jadi, ini sebutnya adalah X aksen ya. Jadi intinya seperti itu, jadi kita bisa pandang sebagai transformasi dari sistem X ke sistem X aksen dengan koordinat atau komponennya alpha. Nah, kalau kita tinjau transformasi seperti ini, P dari sini ke sana, maka sembarang vektor, misalkan kita ambilnya vektornya itu adalah A, begitu ya. A alpha gitu ya. Kita akan berubah menjadi alpha aksen. Kita notasinya seperti aksennya di dalam ya. Aksen alpha gitu ya. Pada titik X aksen. Ya. Gitu. Ini kok penuh banget sih tempatnya. A aksen alpha yang fungsi dari X aksen. Nah, kita tuliskan aja kan, berarti ini kan dapatnya kan berarti transformasinya adalah seperti tensor orang naik. Ini berarti alpha ya. Alpha, ini beta, ya. Itu adalah A, B. Ya. Tapi kita tahu X aksen itu adalah ini kan. X aksen adalah ini. Berarti kita tuliskan yang ini sebagai berarti alpha beta tambah yang ini. Ya udah tulis saja misalnya kalau posisi tabletnya. Nah, berarti ini adalah delta alpha beta tambah U alpha, beta tuh ya. Oke. Lalu dikalikan aja berarti ada A alpha tambah ya. Jadi kita bisa katakan bahwa A aksen apa pada titik Q misalkan ya. Itu sama dengan alpha dari titik P, betul ya, X adalah P tambah alpha beta, ini lebih bagus misalnya. Pada titik P berarti ya, ini kan dia lambda. Ya, tapi kalau kita lihat, alpha pada titik Q itu sebenarnya karena Q itu kita tahu adalah sama dengan X alpha tambah ada X ya, kita pakai alpha lagi berarti X tambah X, maka kita bisa menggunakan ekspansi biasa saja sampai order pertama. Ini adalah
kan X beta. Jadi A alfa P tambah ini kita tuliskan dalam bentuk lambda, berarti dx dikalikan d lambda ya, berarti dapatnya adalah u beta akan dikalikan dengan d lambda nanti ini tetap sama. Jadi menjadi d lambda ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya, jadi selisihnya. Jadi sekarang kita bisa definisikan sama disebut dengan turunan Lie dari A sepanjang kurva tadi lambda gamma. Artinya kita notasi adalah L sepanjang kurvanya yang dinyatakan oleh misalkan tangent vektornya adalah U. Jadi L dalam arah U, U-nya itu berkaitan dengan kurva, kita nggak tulis secara detail tapi disepakat atau secara implisit sudah dianggap seperti itu. Jadi diketahui, berarti ini tinggal selisih sini saja, berarti yang perbedaan dari A-nya, perbedaan dari A itu adalah perbedaan dari A pada titik Q harus sama, tapi pada A aksen pada titik Q juga. Bagi dengan, ini adalah lambda parameternya, bagi dengan lambda. Yaitu, dimasukkan yang di atas tadi, tinggal kita copy paste saja. Kita lihat alpha P-nya menghilangkan kan yang ini. Ini dan ini saling hilang. Jadi yang tersisa cuma yang mana? Jadi yang kita tuliskan yang sisanya saja, yaitu yang sisanya adalah ini kurang yang mana? Ini kurang yang bentar. A lambda A aksen berarti minus yang atas ya, yang bawah plus. Jadi kita tuliskan ini sama dengan misalkan selama yang mana yang misalkan adalah U di atas dulu lah. Ada A beta P tambah yang bawah ini adalah U beta lambda bisa dicoret ya. Oke. Jadi jadi apa? Sekali lagi kita tulis ini U L U A alfa, ini semua dalam PPP kan, berarti yang kita lihat berarti ini kan tidak bergantung pada sembarang titik, bisa kita tulis alfa begini saja. Itu adalah sama dengan yang dibaliknya posisinya, berarti yang ini U beta A alfa, beta U beta dikurangi A beta U alfa, beta ya.
Nah, kalau kita lihat bentuknya ini cukup menarik gitu karena simpel ya. Kalau dilihat ini kan sangat simpel, kecuali tanda minusnya. Ini mirip seperti aturan Leibniz, tapi tidak persis sama ya. Ya karena ini ada U-nya di bawah dan seterusnya. Tapi ini mirip seperti aturan Leibniz saja. Yang UV gitu ya, yang turunkan pertama, yang kedua tidak, terus yang udah turunkan pertama tidak. Itu cuma indeks-indeksnya, tapi tidak persis sama. Yang menarik adalah sebuah tensor ya. Jadi kita berhasil mendapatkan besaran tensor. Walaupun tidak terlihat tensor, kenapa? Karena ini turunannya kalau turunan biasa, dia bisa menghasilkan tensor. Kita tahu turunan ini bukan tensor ya, berarti alfa, beta ini bukan tensor, demikian juga alfa, beta ini tidak dijamin tensor. Tetapi gabungannya ini adalah tensor. Oleh karena itu, untuk menunjukkan ini dalam bentuk tensor yang lebih eksplisit, bahwa ini betul-betul tensor, ini sama saja kalau kita tuliskan seperti ini. Posnya ya dibalik-balik, tapi nggak apa-apa sama aja. Nah, sama persis ya. Jadi yang koma ini diganti dengan titik koma, ternyata hasilnya sama. Nah, kalau ini dari mana nih, cek aja ya. Dan perlu tunjukkan lah. Jadi dari PR aja lah. Untuk ngotak-atik ya. Nah, karena kita tidak memiliki koneksi, jadi di sini tanpa koneksi ya. Jadi seringkali orang menganggap ini adalah turunan operasi yang lebih primitif ya. Primitif itu lebih primitif, jadi bukan primitif ya, lebih tepatnya disebut lebih primitif gitu dibanding yang sebelumnya kovarian derivatif. Yang kata lebih itu artinya dibanding. Jadi itu adalah turunan Lie untuk kasus vektor. Nah, kita bisa perluas langsung, yang jelas kalau turunan Lie untuk skalar itu langsung saja seperti biasa. Untuk besaran skalar, dapatkan misalkan dengan cerita yang sama ya, LU dari suatu besaran skalar medan skalar yang maksudnya skalar di sini, itu didefinisikannya langsung sebagai turunan begini saja. Ini kan langsung kita tahu ini adalah besaran skalar juga ya, dfd lambda. Nah, dfd lambda tentunya kita tahu ini bisa kita peroleh langsung dengan kalkulus biasa, yaitu f, lambda lambda ya, untuk skalar. Nah, ini yang di atas kita definisikan untuk vektor. Bagaimana kalau untuk vektor dual ya? Vektor dual yang indeksnya di bawah. Kita juga lakukan dengan cara yang sama. Misalkan bentuknya P, kalau kita dari kemarin itu bisa kita buktikan ini adalah mirip-mirip seperti yang di atas saja, gitu ya, mirip seperti itu dikurangkan beta, lambda, P, beta. Jadi sama persis, cuma indeksnya ditukar ya. Nah, ini bisa ditunjukkan juga bahwa ini sama persis kalau kita ganti turunannya dengan turunan kovarian. Tidak ada beda, karena akan sukunya akan menghilangkan nanti suku yang bagian koneksinya. Sama dengan P, lambda, titik koma, beta. Nah, misalkan seperti itu. Terus contoh lagi kalau misalkan besarannya tensor seperti apa, sama juga ya. Tensor sembarang misalkan tensor 1-1 aja ya. Jadi ada satu indeks atas, satu indeks bawah. Nah, turunannya bisa ditebak dari yang di sini. Untuk setiap indeks harus ada itunya, pasangan U-nya. Jadi kalau misalkan di sini, berarti yang pertama kita turunkan dulu ininya ya. Apanya? T-nya dulu lah.
alfa, beta, misalkan banyak mu gitu ya. Ini bukan pemilihan indeks yang bagus antara U dan mu, mungkin mirip-mirip ya, tapi baru dikurangkan, yang kita turunkan sekarang adalah yang ininya kan, U-nya, berarti U-nya ada 2, berarti yang satu yang untuk indeks atas, satu indeks bawah. Akan sekarang yang indeks atas dulu, berarti T, U, beta, baru yang untuk satunya, kayaknya satu harus positif, misalnya salah. Yang di atas negatif ya, ini tanda kebalikan ya. Nah, kalau ini negatif, ini positif sama seperti yang kasus di turunan kovarian juga sih, biasanya salah nih. Ini harusnya positif. Kalau ada yang tahu salah, dikoreksi aja. Nah, jadi kalau yang atas yang negatif, yang ini positif, jadi triknya sama. Nanti oh ini alfa berarti ini mu, yang di sini koma beta, baru ini T, alfa, mu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi untuk yang indeks di bawah dia plus, untuk indeks ke atas dia minus. Itu yang pertama dulu. Jadi agak mirip seperti yang turunan kovarian, ada tambahan suhunya, tapi lebih sederhana karena tidak menggunakan koneksi. Nah, ini bisa dibuktikan juga bahwa hasilnya sama dengan yang kalau pakai kovarian derivatif. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Kalau dari sini prinsipnya udah kebayang ya. Jadi kalau mau pakai indeks atas berapa biji, indeks bawah berapa biji, bisa diteruskan dengan pola yang sama. Sama seperti dengan turunan kovarian, di sini pun kita bisa mendefinisikan apa yang disebutnya parallel transported, yang sebelumnya sekarang disebutnya Lie transported. Jadi kalau kita hitung dan kita ketahui bahwa turunan Lie dari suatu tensor itu sama dengan 0, itu artinya adalah tensor tersebut di jadi transported lah bahasa Inggris saja ya, sepanjang sama istilah di transported ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan kita pilih koordinat yang khusus, jadi pilih koordinat misalkan ini nanti akan sering dipakai juga konsep ini. Jadi kita pilih koordinatnya sehingga sehingga misalkan X yang 0 itu atau XT-nya itu adalah lambda, lalu X1, X2, dan X3-nya konstan. Boleh kan ya kita pilih koordinat seperti demikian. Jadi parameternya dinyatakan misalkan di waktu gitu ya. Jadi kita pilih dia bergerak dalam waktu, karena kalau dalam relativitas umum kan koordinatnya lebih loose ya, tidak terikat seperti di mekanika klasik. Nah, ini jelas-jelas berarti misalkan kita pilih X0 itu adalah dinyatakan oleh parameter kita lambda, dan seterusnya. Nah, dalam koordinat ini kita kasih kode nanti ya, pakai bintang. Artinya apa?
Artinya kalau kita menghitung vektor tangannya, itu definisinya kan X alfa lambda. Nah, dalam koordinat ini, kita sebut koordinatnya ini adalah koordinat bintang ini. Dalam koordinat bintang atau asterisk lebih tepatnya, ini adalah semuanya konstan kan sama dengan 0, kecuali yang ini, X0 adalah lambda. Oleh karena itu, nilainya adalah alfanya kalau sama dengan 0 dia 1, kalau alfanya sama dengan 1 atau 2, 3 sama dengan 0, berarti delta alfa 0. Sehingga kalau kita hitung turunannya dalam koordinat ini lagi, itu hasilnya pasti sama dengan 0, karena dia adalah konstan. Sehingga dalam koordinat yang khusus ini, kalau kita hitung turunan Lie dari barang tensor, dalam koordinat ini, kita dapatkan, ya, tadi kita geser dikit biar kelihatan. Nah, tadi. Nah, yang bawah ini sama aja ya. Nah, berarti kita tahu yang bagian ini adalah 0, bagian ini adalah 0 kan ya, karena ini adalah turunan, ini turunannya. Berarti karena ini 0, 0, yang tersisa cuma bagian depan saja kan, berarti kita tuliskan ini adalah T alfa, mau pakai koma, titik koma juga nggak apa-apa. Ini adalah koma mu, betul ya? U mu. Nah, yang depan saja kan ya. Yang apa? Yang belakangnya semua akan 0 semua. Berapa banyak pun indeks ini nggak masalah, pasti 0. Oke, jadi ini kita tahu U mu itu adalah delta mu 0 kan? Delta mu 0. Jadi kalau ini delta mu 0, maka kita dapatkan ini hasilnya sama dengan turunan ini saja langsung terhadap yang bagian 0-nya kan. Berarti adalah bagian 0 itu adalah X0 dari T alfa bla bla bla. Oke, jadi kita lihat bentuknya sangat sederhana. Kalau jadi turunan Lie, kalau kita pilih koordinatnya adalah khusus itu, maka turunannya itu adalah turunan dalam arah koordinat itu saja, yaitu kita ambil koordinatnya dalam waktu atau dalam x0, nah kita turunkan langsung untuk parsial aja. Jadi kalau dikatakan suatu tensor itu ditransportkan atau ditransportkan secara Lie sepanjang suatu kurva gamma, maka komponen-komponen dari suatu tensor tersebut itu semuanya tidak bergantung dari atau tidak bergantung pada X0 dalam kerangka khusus yang kita pilih seperti ini. Jadi ada kerangka khusus di mana semua komponennya itu tidak bergantung pada X0. Ya. Betul ya, jadi karena X0-nya kan sama dengan 0 ya. Jadi begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau alpha beta is ditransported misalkan ya, then there exists a coordinate system such that alpha, ini semua komponen dari ini is independent of atau independent from X0 lah gitu ya. Jadi semua komponen tidak bergantung pada X0. Nah, karena
turunan tetap X0 sama dengan 0 kan tadi definisinya. Itu do X0 dari lambda nah. Oke. Nah, ini kita bisa buat jadi suatu teorema. Jadi ini cukup penting, oleh karena itu disebut suatu jadi teorema gitu ya. Teorema disebut ya seperti ini lagi sih. Barusan kita tulis itu, tapi jika mau kita tulis sebagai bentuk teorema boleh lah. Teorema. Jadi teoremanya adalah kalau satu tensor di derivatifnya adalah sama dengan 0, artinya terdapat seperti ini dari X terdapat sistem koordinat sehingga kita kasih nama sistem koordinat bintang, sehingga ya kayak tadi lagi, ulangi lagi. Ini alfanya dalam koordinat tersebut adalah delta alfa 0 dan tadi apa? Turunan dari ini terhadap 0 itu sama dengan 0 di koordinat tersebut. Nah, ini teoremanya ya. Cuma nulis ulang aja sih. Buktinya ya di atas tadi sudah. Udah pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang belum jelas, akan ditanyakan. Nah, di sini kita bisa definisikan hal yang penting nanti di dalam relativitas umum yang sering digunakan, yaitu vektor killing. Vektor killing nama orang ya, bukan killing field seperti alam itu ya. Nama aslinya saya nggak tahu. Killing pakai S ya? Vektor killing ini berkaitan dengan simetri atau sifat invarian dari suatu besaran. Nah, sekarang kita balik, misalkan kita lihat ya, jadi teorema yang sebelumnya kita pakai di sini. Jadi kalau misalkan kita memiliki suatu sistem koordinat di mana komponen dari metrik itu tidak bergantung pada X0, misalkan misal apa G alpha ada satu sistem, maka ada maka terdapat suatu vektor, kita sebut saja misalkan ini psi gitu ya, ada vektor psi yang akan menghasilkan turunan Lie dari G alpha beta itu sama dengan 0, betul ya. Dan vektor psi-nya ini memenuhi di kerangka tersebut ya. Apa ya? Oke, jadi sekarang dibalik ceritanya. Kalau tadi kan kita mulai dari sini terus ke sebelah belakang. Nah sekarang
dibalik. Jadi ceritanya adalah misalkan kita diberikan suatu sistem koordinat, terus komponen dari metriknya itu tidak bergantung pada x0 di sistem koordinat tersebut, maka artinya Lie derivatif dari G alpha beta terhadap suatu vektor tangen, yaitu kita sebut psi di sini, itu harus sama dengan 0. Artinya dia ditransportkan secara Lie sepanjang vektor tangen dari kurva tersebut, di mana tentunya vektor tangennya tersebut pada kerangka tersebut adalah sama dengan delta alpha 0 begitu ya. Yaitu dari teorema yang sebelumnya dipakai di sini. Nah, yang penting adalah vektor psi alpha di sini itu disebut dengan vektor Killing. Nah, ini definisinya dari sini ya. Jadi vektor Killing itu adalah apa ya? Lie derivatif terhadap vektor Killing dari metrik harus sama dengan 0, intinya begitu. Nah, kalau sama dengan 0, maka kita bisa mencari suatu koordinat di mana G alpha betanya itu tidak bergantung dari x0 dari koordinat tersebut. Poinnya adalah di situ. Artinya ini kita bicara mengenai suatu sifat kekekalan lagi yang tidak bergantung kepada x0 dalam koordinat tersebut. Jadi syaratnya apa untuk mendapatkan kondisinya? Jadi syaratnya untuk Killing vektor ya. Syarat menjadi vektor Killing. Syaratnya adalah ya tadi harus memenuhi syarat ini harus sama dengan 0 ya. Oh, ini yang membuat L psi G alpha beta harus sama dengan 0. Nah, ini kalau kita hitung dengan menggunakan definisi kita yang sebelumnya, ini tidak lain sama dengan ini saja kan nanti. Berarti ini adalah psi dari alpha tambah psi beta alpha ya. Jangan ya, kalau nggak yakin, ini di koordinat sembarang ya. Ini kalau di koordinat yang khusus tadi seperti ini. Seperti ini, ini dicek aja ya. Kalau mau, ya, kalau bingung ya, tulis ulang aja ya. Tadi definisinya apa? Definisinya tadi apa? Berarti adalah sebenarnya kita turunkan dulu yang ini kan ya, G alpha beta koma mu misalkan, terus ini adalah psi mu tambah jadi adalah gantian turunannya ya, berarti psi mu ini adalah mau titik koma pakai itu sama aja, alpha G mu beta ini kan indeksnya semua di bawah, berarti tanda positif semua. Ini adalah psi gantian satu alpha satu beta gitu ya. G alpha mu itu kan ya. Tetapi kita syaratkan bahwa di alpha beta mu-nya kan sama dengan 0 ya. Ini yang disebut dengan metrik kompatibel ya. Masih ingat ya bahwa kita mensyaratkan metrik kita adalah metrik kompatibel.
artinya turunan kovarian dari metrik kita itu sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Metrik kompatibel dari koneksi sebetulnya. Tapi ini kita pakai koneksi, maka kenapa sengaja kita pakai koneksi gitu ya. Dan ada bicara koneksi sini sih, kompatibel. Ya. Koneksinya metrik kompatibel, maksudnya begitu ya. Tapi apapun juga ini 0 ya, karena kita menggunakan syarat itu, boleh-boleh saja. Nah, ini kan tinggal menaik menurunkan indeks kan, satu naik satu turun, berarti ini dapatnya adalah sama dengan berarti ini ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti kan sama dengan U beta, berarti kan beta psi. Nah, begitu kan ya. Artinya apa? Artinya harus sama dengan 0 antisimetrik. Ya, untuk kasus kita kalau apa? Kalau kita mau mencari metode vektor killing, maka vektor killing itu pasti antisimetrik kalau dibentuk seperti ini. Jadi ya gini lah, untuk vektor killing dia memiliki sifat begini bahwa dia antisimetrik. Jadi gunanya vektor killing itu apa? Jadi vektor killing itu bertujuan untuk mencari konstanta gerak lah kalau di dalam bahasanya mekanika. Jadi konstanta gerak sepanjang geodesik. Vektor killing itu digunakan untuk mencari atau menurunkan lah. Mencari itu bukan mencari jarum di jerami. Konstan yang berkaitan gerak sepanjang konstanta sepanjang lintasan geodesik. Cukuplah geodesik. Oke, jadi misalkan sebagai contoh ya, misalkan untuk menunjukkannya, misalkan konstantanya seperti apa sih? Gitu, maksudnya kalau kita punya ini, bagaimana mencari konstantanya? Misalkan aja kita tinjau suatu tangen, ini adalah vektor tangen ya terhadap geodesik kita. Dan kita pilih saja seperti sebelumnya untuk memudahkan ini adalah parameter affin ya. Jadi ya ini adalah vektor tangen intinya. Maka kalau kita hitung besaran ini, misalkan kita hitung besaran dari vektor tangannya, kita turunkan saja, berarti kan kalau kita turunkan sama saja turunannya ini terhadap lambda, berarti kita ini kan skalar. Kalau besaran skalar kan berarti kita bisa pakai turunan apa ya.
Gitu aja kan ya. Jadi mau pakai turunannya seperti biasa saja. Pakai titik koma, mau pakai koma sama saja. Nah, untuk besaran skalar sudah sama ya. Kita pakai titik koma. Lalu yang di sebelah kiri kita, yang di dalam kurung kita jabarkan aja sini aja lah, yang cepat. Ini mana nih? Oh, ini masuk ke dalam, ininya kita taruh luar sini saja, misalkan, lalu tambah. Ini turunkan data betanya. Oke. Terus ini adalah betul ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah persamaan geodesik kan. Hasilnya ada sama dengan 0 ya. Ya. Nah, persamaan geodesik ini sama dengan 0. Nah, ini kan antisimetrik. Nah, kan yang ini kan simetrik ya. Ada antisimetrik, ketemu simetrik, indeksnya 2, maka totalnya harus sama dengan 0 juga. Jadi, hasilnya ini adalah sama dengan 0 gitu ya. Gimana lagi? Ya. Jadi, bagaimana kita mendapatkan persamaan geraknya? Ya, langsung ketemu sekarang. Jadi, persamaan geraknya adalah U alfa sin alfa. Jadi, konstan panjang geodesik. Nah, itu. Jadi kalau kita punya killing vektor, ya harus tahu ya bahwa ini adalah killing vektor, di mana bukan sembarang vektor. Nah, kita bisa dapatkan konstanta geraknya seperti itu. Sudah pertanyaan dulu? Memang panas di sana. Contoh aja misalkan ya, contoh yang gampang aja. Contoh tinjau 1 metrik. Seperti inilah. Ini adalah untuk yang bagian sudutnya ya. Biasanya adalah d theta kuadrat tambah sini kuadrat dan seterusnya. Apa ini? Kuadrat theta dv kuadrat ya. Nah, kita bisa definisikan beberapa yang menjadi killing vektornya. Jadi kalau kita tentukan ini kan berarti kan G00, G11 dan G22-nya adalah R kuadrat, G33-nya adalah
R kuadrat sin kuadrat theta. Betul ya, 3 itu V, 2 itu adalah theta, 1 itu R, 0 itu adalah T. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita tuliskan, karena metriknya tidak bergantung pada T kan ya, tidak bergantung pada V, nggak ada ya, ini bergantungnya cuma R dan terusnya, maka kita bisa langsung tebak saja, kita memiliki dua buah Killing vektor yang jelas-jelas bisa kita baca dari sini. Itu adalah do X alpha, do T, lalu Killing vektor keduanya adalah yang berkaitan dengan arah V, nah ini adalah dua Killing vektor yang langsung kita baca dari soal geometrik. Maka dari sini kita bisa membangun konstanta geraknya. Ini konstantanya apa saja. Nah, untuk yang pertama ini bisa ditebak, sebenarnya kalian mungkin udah tahu ini adalah energi ini momentum sudut. Ya. Kalau dari fisika dasar udah biasa. Sama juga hasilnya. Jadi konstanta geraknya kita sebut saja misalkan E. Ini kita tuliskan plus minus itu bebas, tapi di sini kita pilih minus supaya menghasilkan seperti yang kita inginkan. Biasanya minus yang atas ini. Nah, sedangkan untuk yang kedua dalam momentum sudut, hasilnya ambil positif saja. Jadi yang ini berkaitan dengan energi dan momentum sudut persatuan massa semuanya ya. Momentum sudut. Nah, tentu tafsiran energi ini bergantung pada koordinat yang kita pilih ya. Jadi kalau kita nggak akan bisa bicara energi untuk sembarang geodesik ya. Jadi konteks energi itu adalah ketika kita bicara untuk suatu geodesik atau solusi persamaan gerak yang fisis. Yang fisis dalam arti ya kita bicara yang seperti biasa kenal di fisika dasar dan seterusnya, yaitu geodesiknya itu harus time-like. Terus yang disebut dengan U alpha itu haruslah kecepatan 4 dari suatu partikel pada geodesik tersebut, dan seterusnya. Baru kita secara meaningful dapat bercerita bahwa oh ini energi, ini momentum sudutnya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk time-like geodesik itu dapat gitu ya. Jadi dapat ini adalah energi dan sudut persatuan massa ya. Jadi rapat energi dan rapat momentum sudut. Nah, selainnya kita juga punya Killing vektor yang lain yang mungkin tidak jelas langsung terlihat di sini, yaitu berkaitan dengan simetri bolanya. Jadi simetri ini bukan hanya simetri momentum sudut dalam arah V doang, tetapi ada simetri bola gitu ya. Jadi simetri bola, momentum sudutnya bukan hanya satu, di sini cuma satu, ada 3 harusnya. Jadi karena ada simetri bola,
Maka ada dua lagi vektor killing yang kita kasih nama, ini misalkan kita kasih nama 1 gitu ya, dan yang kedua gitu ya. Ini basisnya aja yang kita tulis dalam bentuk basis lengkap. Tangan tuh cost per sin Nah, jadi kita punya tambahan lagi dari simetri bola ini, momentum sudut dalam, ini sebenarnya berkaitan dengan momentum sudut juga ya. Dalam arah yang berbeda ya. Nah, untuk mudahnya coba cek aja dari sini, dari dua ini ya. Jadi mungkin dicek saja. Yang gampang aja misalkan cek bahwa misalkan alfa, beta tambah beta, alfa sama dengan 0 misalkan ya. Dipilih aja yang satu, yang kedua gitu ya. Ini untuk masing-masing ada dua kan ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nanti kita lanjutkan ke local flatness, setelah itu kita baru masuk ke GR, konsep GR-nya. Kebetulan nanti ini berkaitan dengan prinsip ekivalensi yang nanti kita akan bahas, yang disebut dengan local flatness ya. Jadi intinya adalah kalau kita tinjau suatu manifold ruang waktu 4 dimensi, maka untuk setiap titik P anggota dari manifold tersebut dengan ruang waktu terdapat, ini aja untuk ringkas tulisnya, terdapat suatu koordinat yang kita sebut dengan alfa aksen di sini. Ini adalah sistem koordinat sehingga such that memenuhi hubungan seperti ini. Jadi semua yang pakai aksen itu artinya dalam koordinat yang ini
pada titik P tersebut, metriknya menjadi metrik Minkowskian. Ini sama seperti di teori relativitas khusus. Dan koneksinya, Christoffel simbolnya, pada titik P dalam aksen-aksen ini sebenarnya 0, di mana ini adalah matriks Minkowskian kita yang biasa, yaitu time-nya negatif ya, berarti 1, 1, 1, 1 ya. Nah, koordinat alfa aksen ini disebut sebagai kerangka Lorentz lokal. Bahasanya Inggrisnya adalah local Lorentz frame yang saya pakai. Ada P. Jadi ini menunjukkan adanya suatu kedataran pada titik P tersebut di dalam satu kerangka tertentu. Ya. Karena itu kita bisa mendefinisikan namanya local flatness theorem, teorema datarnya lokal, apa ya, bahasa Inggris istilah local flatness theorem. Flatness theorem. Yang mengatakan bahwa, nanti kita sudah masuk ke prinsip ekivalensi sih, tapi yang kita tuliskan dalam bentuk ini dulu ya, teorema bahwa pengamat yang jatuh bebas tidak melihat efek, tidak merasakan atau melihat efek gravitasi. Di apa ya, di sekitarnya, yang terdekat, di lingkungan terdekatnya, di daerah terdekatnya. Nah, pengamatnya anggaplah pakai seperti partikel titik begitu ya. Nah, ini berkaitan nanti dengan prinsip ekivalensi kan ya. Prinsip yang penting bagi Einstein gitu ya. Nah, ini maksudnya bisa kita tunjukkan atau kita buktikan. Jadi, ini perlu dibuktikan apa enggak? Nggak usah ya. Ini kita nggak perlu buktikan ini. Buktikan terus. Sebagai iseng-iseng buktikan aja ya. Cari di buku-buku ada. Ya, biar kepanjangan. Oke, itu adalah konsep yang sangat penting. Ada buktinya, intinya ya ada buktinya. Jadi kita ada waktu nggak? Ya, bisa lah bukti juga kita buktikan sebentar. Sama kalau nggak capek. Dari buku-buku sini kita cari. Jadi misalkan coba kita buktikannya. Membuktikan bukti. Misal kita bangun koordinat yang titik awalnya sama dan di P.
titik awal, titik origin alpha dan oke, notasi kita tuh tadinya antara koordinat atau sistem koordinat kita gunakan yang bolak-balik saja ya. Lalu karena ada transformasi, maka kita anggap saja bahwa X alpha aksen itu diperoleh dari yang alpha dengan satu transformasi apapun juga yang diambil dengan A di sini. Ini adalah order pertama, kita asumsikan sampai ada order kedua dan seterusnya ya. Jadi ini big O notation saja. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau kita balik berarti kan X alpha-nya adalah inverse dari transformasi ini. Beta aksen X beta aksen tambah yang big O dari X kuadrat ya. Jadi karena ini bolak-balik, maka kita harapkan ini adalah inverse dari satunya ya. Berarti ini adalah inverse, saling inverse saja. Berarti misalkan kalau pakai yang aksen ya berarti ini adalah beta terus aksen, ini berarti sama dengan alpha aksen misalkan. Demikian juga kalau A alpha aksen aksen beta ini sama dengan delta alpha beta, intinya begitu ya, kira seperti itu. Nah, terus kalau kita jauh transformasi ini, maka terhadap transformasi ini kita akan mendapatkan metriknya itu menjadi akan bertransformasi juga kan, jadi metrik transformasi jadi G biasa menjadi G alpha beta jadi G alpha aksen beta aksen pada titik P misalkan ya, pada titik P semuanya itu sama dengan ya sama seperti ini juga kan, berarti ini order pertama, order kedua abaikan, berarti ini order keduanya akan hilang, tapi kita bisa tuliskan misalkan alpha aksen beta aksen di sini adalah G beta pada titik P, tambah order yang lebih tinggi ya. Nah, kalau kita lihat ini karena matriksnya itu adalah 4 kali 4, berarti total ada 16, tapi karena G alpha beta itu simetrik, berarti kan berapa? Berapa persamaan jadinya? Sekitar 6, 4, 12, 6 ya. 6 tambah 4, 10. Berarti ada 10 persamaan kan ini? Persamaan. Karena G alpha beta itu kan simetrik ya. Simetrik, maka ada 10 yang apa yang independen lah, independen. Oke, ada 10 persamaan, tetapi alpha beta sendiri ada 16 ya. Jadi A alpha beta aksen ini ada 16 komponen. Nah, kita mau mencari komponen dari A alpha beta aksen di sini atau kebalikannya dengan menggunakan 10 persamaan. Jadi kalau kita gabungkan artinya apa? Ada 6 koefisien yang bebas, yang tidak
belum ditentukan ya dari sini 10, maka ada 6 apa disebutnya, 6 koefisien atau komponen ya, koefisien yang bebas ya, yang free, bebas bagannya. Nah, 6 koefisien yang bebas ini kita bisa kaitkan dengan parameter dari transformasi Lorentz. Kita tahu parameter transformasi Lorentz itu kan ada 6 ya. Kalau pernah belajar, ada namanya Lorentz boost dalam arah X, Y, Z, terus ada rotasi dalam arah 6 juga. Jadi ada 6 jenis parameter yang menyatakan rotasi, 3 parameter rotasi, 3 parameter boost. Jadi dari situ totalnya dapatnya adalah 6. Jadi ini kita bisa kaitkan dengan transformasi Lorentz. Nah, karena kita memiliki kebebasan, kita bisa memilihkan ya. Misalkan pilih aja, itu harus memenuhi syarat ini ya. Anggapnya kita sudah memenuhi syarat ini, lalu kita pilih saja sembarang yang memenuhi itu. Misalkan pilih misal apa ya? Misal alfa aksen ditentukan ya. Sudah ditentukan. Maka inverse-nya jelas kita bisa cari ya. Maka ini adalah inverse ya, berarti ini adalah alfa aksen dituliskan ya. Kayak gitu ya. Inverse atau inverse dari alfa aksen, nah, gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, sampai order kedua, kalau kita tinjau sampai order kedua ya. Kalau kita tinjau sampai order kedua, maka kita bisa tuliskan X alfa aksen itu tadi kan baru order pertama ya, yang di atas tuh berarti ini adalah aksen beta X beta tambah, kita asumsikannya order keduanya ada satu konstanta nih, faktor setengahnya ini untuk supaya gampang perhitungannya, alfa aksen berarti adalah beta gamma, ini order kedua berarti kuadrat, nah tambah sekarang order ketiga ya. Nah, agak beda dikit dengan yang atas itu karena kita batasi cuma order pertama saja. Nah, ini kan order pertama yang ini kita sebutin. Sekarang kalau kita tinjau sampai order kedua misalkan, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini tentunya simetrik. Nah, kita sudah bisa membedakan yang alfa beta kan ini gamma beta. Jadi secara natural kita harus simpulkan ini adalah simetrik. Nah, kalau kita tinjau dari yang sebelumnya mengenai koneksi, misalnya kita tulis ulang ya. Bahwa koneksi itu bertransformasi sebagai koneksi ya. Saya tulis di sini koneksi misalkan aksen beta aksen itu sama dengan ini yang dulu aja kita salin ulang transformasinya, berarti transformasi yang model tensor dulu di awal. U
Ini aksen. Ini dicek aja ya. Ada suku belakangnya. Ya, salah. Itu apa ya? Turunan kedua. X alpha aksen. Nah, kita ingat kemarin bahwa ini menunjukkan bahwa koneksi itu bukan vektor kan ya. Begitu ya. Nah, koneksi adalah bukan vektor karena ada suku-suku belakangnya ini ya. Oke, jadi kalau kita tinjau pada titik P, misalkan, tulis ulang aja, saya tulis ulang aja nih, aksen, delta aksen. Ini masukkan yang atas di sini ya. Ini turunkannya terhadap X alpha, berarti delta alpha beta, dan terusnya begitu ya. Ini juga sama, masukkan, berarti ini dapat 3 kali kayak gini kan ya. 3 kali kayak gitu, yang kita bisa tulis alpha aksen alpha, apa ini? Delta aksen, oke. Ini adalah alpha. Oke, kita ganti itu. Kita gamma ya. Alpha, beta, gamma pada titik P ya. Nah, ini turunkan aja. Yang turunan pertama. Ini dengan backnya diganti. Terus ada yang yang bagian yang keduanya kan tetap harus dihitung juga. Jadi kita masukkan di sini. B-nya muncul. Adalah A, beta, oke. Nah, kita ingin supaya yang sebelah kiri ini kan sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0 ya. Ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, kalau ini harus sama dengan 0, ini sengaja udah kita pilih indeksnya sedemikian rupa supaya gampang nyoretnya. Makanya kita tinggal samakan aja kan ya. Jadi, kalau nggak 0 nggak bisa dicoret ya. Jadi, kalau itu 0, ini sama, maka kita langsung dapatkan hasilnya A, B, alpha aksen, gamma, terus sama dengan
Oke, jadi kalau kita paksa ini, maka kita selalu bisa mencari kita selalu bisa, intinya adalah kita selalu bisa mencari satu transformasi di mana ininya akan sama dengan 0 ya. Saya ulang lagi, maka kalau begini ini sama dengan 0 ya. Intinya adalah itu ya. Jadi artinya membuktikan bahwa selalu bisa dicari transformasi koordinat sampai orde kedua yang akan memenuhi syarat tadi, flatness ya. Jadi ini adalah akhir dari bukti kita. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ingat ya, di sini rekan-rekan yang perlu diingat adalah X alpha pada titik P itu 0, kita juga X faktor pada titik P itu adalah 0, ini adalah koordinat originnya. Jadi di sini nggak akan muncul yang BB-nya berada di sebelah kanan. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau ada, dipotong saja. Nah ini cuma untuk hitung-hitungan aja, permainan determinan tapi sering dipakai. Jadi ini determinan dari metrik ya. Ini aljabar linear, tapi kalau lupa ya kita kurangi saja. Jadi biasa kita menggunakan notasi G itu untuk menunjukkan determinan dari matriks di alfa beta ya. Jadi determinan seperti itu. Demikian juga kalau pakai notasi kita untuk formatnya misalkan dalam format aksen ya, berarti kita pakai aksen saja. Ini adalah determinan dari matriks metrik gitu ya, yang di dalam koordinat aksen. Intinya begitu. Jadi kita bisa simpulkan dari sini bahwa akan misalkan kita bertransformasi dari X ke X aksen, demikian juga sebaliknya, kita langsung dapatkan Jacobiannya dengan membagi determinan saja ya, seperti di Smart saja. Ini adalah Jacobian transformasinya. Transformasi misalkan dari koordinat X alpha ke koordinat dari X alpha begitu ya. Nah kalau mau bukti ya bukti lagi. Ini dari mana? Smart. Ya, kalau lupa Smart tolong dilihat lagi, tapi sama seperti di Smart, ini elemen volumenya misalkan D4X, itu kalau transformasi dikalikan dengan Jacobian aja kan terhadap yang aksennya misalkan ya. Dimana menurut Smart, saya pakai langsung Smart, ini adalah determinan dari matriks do X alpha do X alpha aksen gitu ya. Karena aksen kalikan dapat ke sana. Ini disebutnya adalah Jacobian ya, matriks Jacobian. Jadi kalau kita tuliskan karena G metrik itu adalah
bertransformasi seperti tensor, maka dia transformasinya jelas G alpha aksen, beta aksen itu pasti sama dengan dx dou x G alpha beta, berarti adalah alpha beta adalah alpha aksen, ya. Sehingga kalau kita ambil determinan di kanan kirinya, kita dapatkan determinan ya, diambil determinan kanan kirinya, maka determinan sebelah kiri itu adalah G aksen, determinan perkalian adalah sama dengan perkalian dari determinannya, maka kita dapatkan determinan dari ini kan sama dengan Jacobian ya kan, berarti dapatnya adalah J kuadrat kalikan G. Ya. Jadi ini adalah akar dan G. Jadi terbukti ya. Jadi kenapa kalau misalkan nanti kita lihat di dalam perumusan kuadrat umum selalu ada akar G, hitungannya akar G ya, karena J itu adalah seperti ini, nanti ada akar G yang muncul. Jadi bukan G aksen per G, ada dua ini, tapi nanti salah satunya jadi berubah jadi akar G gitu ya. Nah, misalkan kalau kita tinjau rangka Lorentz lokal, misal X alpha aksen adalah lokal Lorentz frame. Ingat ya, yang kalau di sini nanti metriknya cenderung menjadi flat, dan ini adalah sembarang rangka. Rangka. Maka di sekitar titik P, misalkan kita tinjau di sekitar satu titik P, D4X aksen itu sama dengan dibalik saja tadi ya, berarti ini sebelah kiri kanan itu adalah 1 per J gitu ya, D4X ya, atau kalau dibalik berarti ini adalah akar G per G aksen D4X. Tapi kita tahu kan, karena ini adalah lokal Lorentz frame, maka metriknya apa? Karena ini lokal Lorentz frame, maka G alpha aksen, beta aksen itu sama dengan eta alpha aksen, beta aksen di P ya. Nah, artinya ini adalah isinya diagonal min 1, 1, 1, 1, 1. Kalau diambil determinannya sama dengan min 1, berarti sama dengan akar minus B. Ya. Nah, besaran ini adalah besaran yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Jadi ini adalah besaran invarian. Ini apa? Elemen volume ya. Berarti elemen volume 4 dimensi ya. Elemen di sekitar P. Nah, kayak sembarang. Jadi tanda minus ini nanti akan menjamin bahwa metriknya positif kalau bisa diakarkan. Nah, kenapa minus? Kalau enggak nanti itu jadi akar dari negatif ada minus I-nya. Ini karena kebetulan metrik kita kan time lag itu negatif.
Oke, metrik kita kan 31, berarti ya selalu negatif ini ya. Lalu ada beberapa hal lagi yang perlu dicoba sendiri juga. Misalkan sebagai PR saja, misalkan apa tunjukkan ya untuk bermain-main di sini. Bahwa nama mu alpha misalkan itu sama dengan setengah ini bisa jadi PR juga. Ini sering dipakai juga kadang-kadang untuk memberikan kesamaan tertentu menyederhanakan ya. Nah, ini pakai sifat dari matriks. Ada triknya di buku-buku banyak yang harus dicari. Terus beberapa hal lain lagi yang penting juga. Mungkin apa lagi ya yang dipakai, dan itu juga penting persamaan ini. Ini misalkan ini jadi A, kita kontraksikan ini bisa juga kalau ada dua indeks di atas, misalkan alpha, beta. Ini kayak seperti ini ya. Ini juga berguna, ini hubungannya berguna dua ini. Juga PR juga ya. Yang bawah ini pasti kurang lebih sama lah. Ini kalau nggak salah, salah satu buktinya itu menggunakan sifat dari matriks seperti ini. Jadi untuk setiap matriks, untuk sembarang matriks ya, ini mungkin nggak ada hubungan dengan general relativity, lebih ke algebra linear.
Mungkin udah pernah dapat juga di Smart. Misalkan kalau kita hitung variasi dari ln dari determinan dari satu matriks M, ya begitu ya. Bagaimana menghitungnya? Nah, jadi ini kan kita mau menghitung selisih antara ln determinan dari M tambah delta M, gitu ya, dikurangkan dengan ln dari, nah begitu kan ya. Karena ln bisa kita gunakan aturan ln atas bagi bawah saja. Oke. Nah, 1/determinan M itu sama dengan determinan dari inverse-nya kan ya, gitu ya. Ini ln dari determinan dari M inverse. Nah, jangan lupa nih ya. Apa? Matriks. Kita kalikan ke dalam. Ini jadi 1. Matriks satuan maksudnya. Lalu kita gunakan sifat ini. Ini kan kita anggap sangat kecil karena delta M-nya kecil. Jadi kita gunakan sifat mana ya? Ini ya. Direct 1 tambah epsilon yang kecil itu sama dengan 1 raise dari epsilon tambah epsilon kuadrat dan seterusnya ya, untuk yang kecil. Kalau kita gunakan sifat ini, maka kita akan dapatkan ini menjadi ln dari 1 tambah raise pakai deret lagi, maka dapatnya adalah raise. Pakai kalkulus lagi ya. Jadi sebelah sisi kirinya tadi adalah berulang variasi dari ln dari determinan. Oke, jadi akan banyak menggunakan ini nanti untuk membuktikan yang di atas itu. Ya. Ini salah satu cara lain bisa menggunakan apa yang kayak eigenvalues dan seterusnya ya. Tapi ini cara yang lumayan bisa diikutin. Jadi sebagai contoh, kalau yang tadi ya kalau kita lanjutin aja berarti jadi misalkan kita pilih matriksnya adalah di alfa beta, gitu ya. Maka kita mau menghitung variasi dari ln dari determinan dari G itu adalah G aja langsung tulisnya. Maka kita langsung baca dari sini aja kan, pakai rumus ini. Jadinya apa? Berarti sama dengan trace kan. Kalau trace itu jalan sama dengan kita jumlahkan aja kan, berarti trace dari inverse-nya. Kalau inverse berarti ke atas kan. Terus delta G
alfa beta kan. Nah, jadi langsung kita pakai aja di sini. Oke, kita dapatkan variasi itu berarti turunan ya, berarti turunan terhadap mu misalkan ln dari determinan G dengan ini langsung kita turunkan saja. Ini kan G alfa beta variasi dari ini berarti sama dengan G alfa beta mu ya berarti kan ya, koma mu ya, betul ya. Nah yang bagian kiri ini kita bisa cek pakai kalkulus saja. Ini sama persis dengan ya sama dengan kalkulus ya. Turunkan ini sama saja kalau kita tuliskan sebagai turunan dari dx mu ln dari akar minus y kuadrat ya. Ya, ini sama aja. Ini yang dikuadratkan akar min g-nya, berarti sama dengan y ini juga kan sama persis. Nah, kalau kita turunkan, di sebelah kirinya masih sama ya. Ini sebelah kiri berarti 2 kalikan setengah dan seterusnya ya. Kedua ya, berarti 2. 1 per akar minus g kuadrat. Ini kan akar minus g. Ini kan ln kan, jadi 1 pernya. Itu begini ya, kita bingung. Terus diturunkan terhadap 2x mu dari akar minus g. Ini kalau kita sederhanakan jadi sama dengan 2 per ini dicoret satunya, tinggal yang ini doang. 2x mu akar minus g. Jadi kita mau ngapain? Ini yang masalah. Kita sudah kemana-mana. Ini belum ya, berarti kita mendapatkan yang di atas, yang separuh yang di atasnya yang kita suruh buktikan ya. Ini kan betul ya, jadi ini ketemu ya yang bagian ininya. Taruh sini lah, dari sisinya jadi yang kan ya, betul kan. Kalau yang dari sini ke sini disubstitusikan langsung aja ya. Ini yang ini pakai definisi dari Aristotle simbol, langsung dapat yang kesini. Yang ini kita buktikan di sini, jadi terbukti ya. PR-nya sudah selesai satu. Nah, ini cara nulis lainnya pakai koma ya kayak tadi ya. Kalau dituliskan untuk koma ini dengan 2 per akar minus g akar minus g koma u. Nah, begitulah. Dengan sebelah kirinya kan ini dengan x mu on g ya.
Selanjutnya sama ya, jadi prinsipnya seperti itu. Ya, yang ditanyakan bukan ini, ditanyakan yang ini tadi sebenarnya. Yang ini ya. Oh, ini sih sama temannya. Yang ini depannya aja. Ya udah. Oke, spesial yang mau ditanyakan apa beta, G apa beta, koma, U. Ini perantara doang, tapi dari sini tadi. Nah, depannya A2-nya ke sini tadi setengahnya. Ya, mungkin kalau masih gampang-gampang, makin lama harusnya makin lancar diharapkan. Kalau yang definisi-definisi dari kalkulus dan aljabar linear yang lupa boleh ditanyakan, atau kalau tidak bisa cek sendiri. Mudah-mudahan besok bisa, minggu depan bisa ke situ. Sisnya dulu mungkin ya. Jadi kita udah mengcover secara nggak langsung apa yang disebut dengan prinsip ekuivalensi ya, secara matematiknya langsung, bukan ceritanya mungkin belum banyak yang dibahas. Ini sama dengan aja ya. Orang nulis beda ya. Ini adalah yang mau dicari ini sebetulnya. Mau dicari itu adalah ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini ya begitu ya. Ini sama dengan intinya itu sih. Oke, masih ada pertanyaan atau mau dicerna dulu? Kalau begitu nanti kita minggu depan coba kita apa, kalau ada paper atau apa yang kalian tertarik apapun juga, topiknya bebas itu sebagai tugas RBL kalian ya untuk minggu depan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan minggu depan aja lagi. Agak lambat nggak apa-apa. Saya nggak yakin kita bisa mengcover banyak, tapi yang penting kalau di sini asal kalian terbiasa dasar-dasarnya harusnya lebih bagus gitu ya. Kalau untuk ceritanya saja mungkin kalian bisa lebih banyak menonton di YouTube lah, atau di film-film, atau di buku-buku yang semi populer, itu sudah cukup banyak menurut saya. Jadi kita akan bahas juga nanti gabungannya, tapi mungkin begini-begini kalau bisa dibiasakan aja nih. Oke, kalau tidak ada, kita cukup hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya.